Adik-adik Joel Kids, shalom semuanya. Nah, nih lihat Kak Sipora lagi bawa apa nih? Ya, Kak Sipora lagi bawa sepatu. Adik-adik punya sepatu juga kan di rumah? Coba, mana lihat. Wah, banyak juga ya. Kak Sipora juga lihat ada yang pakai sepatu juga ya sambil lihat streaming ini. Ngomong-ngomong soal sepatu, Kak Sipora tiba-tiba teringat sama satu cerita ini di adik-adik. Jadi adik-adik, pada suatu hari ada seorang anak yang dia ini sangat miskin adik-adik. Dia sama sekali nggak punya sepatu. Nama anak ini adalah Oleng. Nah, si Oleng ini dia lagi jalan-jalan, dia mau ke halte bus. Dan saat dia sampai ke halte bus itu, dia tiba-tiba melihat satu orang anak lelaki yang dia itu punya sepatu yang bagus banget. Warnanya putih, bersinar, pokoknya bagus banget deh. Nah, waktu Oleng melihat itu, Oleng tiba-tiba berpikir, wah, andai aja aku punya sepatu itu, pasti aku bakal jadi keren banget deh. Nah, lalu sampailah bus itu datang ke halte. Dan anak lelaki tadi yang punya sepatu bagus tadi, dia akhirnya menuju mau masuk ke dalam bus. Tapi waktu dia mau masuk, tiba-tiba karena banyaknya orang yang juga sedang menunggu bus tersebut dan orang-orang itu berdesak-desakan, sampai pada akhirnya sepatu seorang anak tadi terlempar adik-adik. Dan saat sepatu itu terlempar, anak itu berusaha buat mengambil sepatu itu lagi. Tapi gak bisa karena di belakang sudah banyak orang-orang yang sedang berdesak-desakan untuk masuk ke dalam bus. Dan pintu bus itu pun tertutup. Oleng yang melihat itu dari luar bus, dia langsung kaget. Aduh, sepatu anak tadi yang bagus tadi jatuh. Gimana ya? Akhirnya si Oleng pun ambil sepatu itu dan dia lari kejar bus itu. Dia lari sampai capek banget. Dan dia berusaha untuk ngelempar sepatu itu ke arah jendela bus. Dia percobaan pertama, gak bisa. Malah terpental lagi sepatunya. Dan malah kembali lagi ke Oleng. Dan si Oleng dia berlari lagi sambil mengejar bus tadi. Dan akhirnya dia melempar lagi ke arah jendela. Set. Tetap gak bisa adik-adik. Nah, setelah itu Oleng pun, aduh gimana nih gak bisa. Tapi anak yang di dalam bus itu tadi, dia melihat ke arah jendela. Dan dia melihat Oleng yang sedang berusaha untuk membantunya. Dia melihat dan dia tersenyum. Dan dia melambaikan tangannya ke arah Oleng. Dan itu adalah sebagai tanda bahwa ia berterima kasih karena Oleng sudah mau berusaha untuk membantunya. Nggak sampai situ aja, tapi anak yang di dalam bus tadi itu juga memberikan sepatunya satu lagi dan dia lemparkan ke arah jendela. Dan dia lemparkan ke arah Oleng. Dan sekarang Oleng punya satu pasang sepatu. Dia punya dua sepatu yang tadinya dia inginin dari awal. Yang tadinya dia pernah berpikir, wah andai aja aku punya sepatu seperti itu. Nah, dari sini kita dapat sesuatu ya adik-adik. Coba adik-adik dapat sesuatu apa yo? Apa? Ya, kita juga harus menolong orang. Bayangin, waktu itu si Oleng ini posisinya lagi kesusahan. Dia bahkan nggak punya sepatu sama sekali. Kalau dia ngelihat sepatu itu yang terjatuh tadi, harusnya dia bisa langsung ambil sepatu itu dan buat dia aja. Tapi enggak loh,
Oleng malah berusaha untuk membantu. Dan saat dia membantu, akhirnya pun Oleng mendapatkan satu pasang sepatu yang awalnya dia inginkan. Karena apa? Karena dari awalnya dia mau membantu walaupun dia juga kekurangan. Nah, Kak Sivona juga punya cerita nih. Satu cerita dalam Alkitab. Pada mulanya ada seorang raja Israel yang dia ini membuat Tuhan marah. Dia membuat Tuhan marah karena dia ini menyembah Baal. Atau dia itu menyembah berhala adik-adik. Dan karena seperti itu, karena Tuhan marah, akhirnya Tuhan menyuruh melalui hambanya, yaitu Elia, untuk berkata, tidak turun hujan dan juga embun atas bangsa Israel. Dan akhirnya beneran adik-adik, bahwa bangsa Israel sangat kekeringan dan penuh dengan kelaparan karena tidak ada hujan. Dan di situ berlangsung cukup lama. Lalu Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat. Tuhan berkata, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, Elia taat kepada Tuhan dan ia pergi ke Sarfat. Dan saat di Sarfat, bener aja adik-adik, dia bertemu dengan seorang janda yang sedang memungut kayu api. Dan dia langsung mendatangi janda tersebut dan berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, bayangin adik-adik, pada saat itu posisinya air itu lagi sangat berharga banget karena sedang terjadi kekeringan. Namun Elia malah datang dan berkata, ambilkan aku air. Apalagi janda itu gak kenal sama Elia ya pada saat itu. Coba adik-adik kok misalnya tiba-tiba ada orang yang gak dikenal terus bilang, minta permenmu dong. Gimana ya perasaannya? Pasti, apaan sih ini orang? Gitu ya? Tapi janda ini gak kayak gitu loh adik-adik. Dia memberikan apa yang diminta oleh Elia. Ia memberikan air dalam kendi itu untuk Elia agar bisa minum. Eits, tapi belum sampai situ aja loh. Bukan hanya meminta air, tapi Elia setelah itu berkata juga, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wow, bukan hanya air loh yang diminta sama Elia, tapi juga sepotong roti. Dan di situ janda itu berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Wow. Dari situ posisi si janda ini sangat miskin ya adik-adik. Bahkan bukan hanya sampai situ saja, tapi janda ini juga berkata, aku akan pulang ke rumahku dan aku akan membuat roti untukku dan anakku, dan setelah itu kami akan mati. Adik-adik coba dipikirkan, berarti janda itu benar-benar lagi dalam kekurangan ya adik-adik. Tapi janda itu ternyata tetap mau loh menolong Elia. Elia di sini berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecil, lalu sisanya buat engkau dan anakmu. Nah, di situ juga Elia berkata juga, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wow, dan apakah setelah itu janda tersebut menolak?
keinginannya Elia, apa yang diperintahkan Elia? Ternyata enggak loh adik-adik. Ternyata janda tersebut mengikuti dan menuruti apa yang Elia mau pada saat itu. Dia kembali pulang ke rumahnya dan ia membuat roti dari cuma segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu tuh sedikit banget adik-adik. Nah, coba bayangin deh. Tadi sebelumnya, kalau kita inget-inget lagi ya sebelumnya, tadi Kak Zipora ngomong apa, hayo? Kalau sebenarnya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli itu tadi mau dibuat roti untuk janda Sarfat tersebut dan juga anaknya. Dan setelah itu mereka akan mati. Wow, gimana coba perasaan kalian kalau misal kalian dimintain makanan bekal kalian waktu sekolah, padahal itu satu-satunya, setelah itu kalian nggak dapet bekal lagi? Gimana? Tetap kalian kasih apa enggak? Tapi janda ini tetap memberi dari kekurangannya. Dan benar saja adik-adik, saat ia memberikan roti ini kepada Elia, ia akhirnya masuk lagi ke dalam rumahnya. Ia ingin membuat roti untuknya dan anaknya. Dan benar saja bahwa tepung dalam tempayan tadi dan juga minyak dalam buli-buli tadi jadi banyak adik-adik. Dan bahkan ia saat mau membuat roti, tepung itu ada lagi, minyak itu ada lagi. Dan lihatlah bahwa mujizat Tuhan terjadi. Dari sini kalian dapat apa nih kira-kira? Pastinya dari sini kita bisa sama-sama belajar bahwa dengan memberi, apalagi dari kekurangannya kita, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nggak usah mikir apakah saat ini, setelah ini Tuhan akan memberikannya lagi kepada aku ya? Apakah setelah ini aku masih bisa hidup setelah aku memberikan ini? Apakah setelah itu aku bakal jatuh miskin bahkan? Tapi enggak loh. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita bukanlah Tuhan yang tertidur. Tuhan itu melihat, oh anakku mau memberikan semuanya, dia mau memberikan dari kekurangannya. Walaupun setelah itu mungkin dia nggak ada apa-apa lagi, tapi dia tetap mau memberikan. Nah, Tuhan juga menghitung itu loh. Tuhan nggak hanya menghitung kalau kita lagi seneng disuruh ngasih orang, pastinya lebih gampang ya adik-adik. Cuman kalau misal dalam kesulitan, kita lagi kekurangan makanan, tapi kita disuruh untuk membagikan makanan kita yang tinggal satu-satunya mungkin kepada teman kita, kepada orang lain. Tuhan menghitung semuanya itu dan pasti akan dikembalikan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin kalian tanya, gimana dong? Kapan kita akan mendapatkan mujizat itu kembali? Jawabannya adalah mujizat itu akan terjadi saat kita sudah melakukannya. Nah, contohnya kita bisa ambil contohnya dari Abraham. Abraham, kalian ingat Abraham memberikan korban kepada Tuhan, yaitu dia mempersembahkan Ishak di hadapan Tuhan. Tapi saat Tuhan berkata untuk Abraham mempersembahkan Ishak, apakah di situ waktu Abraham berkata ya, apakah mujizat langsung terjadi? Enggak ya. Apakah saat Abraham sedang mendaki gunung Moria itu mujizat langsung terjadi? Tidak. Tapi saat Abraham sudah mau melakukan itu, saat Abraham sudah mau menyembelih Ishak anaknya, Tuhan langsung berkata, Abraham, Abraham, janganlah kau bunuh anakmu itu. Dan Tuhan langsung menyediakan, Tuhan langsung berkata bahwa ada domba yang ada di atas gunung tersebut. Jadi, kalau kalian tanya kapan mujizat Tuhan akan terjadi,
Mujizat Tuhan akan terjadi saat kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sudah perintahkan atas hidup kita. Maka Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada kita. Dan adik-adik, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Jadi adik-adik, saat kita mau memberi, kita mau memberi apalagi dari kekurangan kita sendiri, firman Tuhan sudah berkata bahwa itu kita lebih berbahagia daripada saat kita menerima. Nah adik-adik, sekarang kita sudah belajar firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi dan memiliki hati yang murah hati kepada sesama. Nah sekarang Kak Zipora mau ajak adik-adik buat lipat tangannya, tutup matanya, kita mau datang ke Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih karena saat ini Engkau sudah memberikan firman ini Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarkan setelah mendengarkan firman ini, anak-anak-Mu bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan biarkan setelah ini Tuhan, mereka memiliki hati yang murah hati sama seperti Engkau Tuhan yang murah hati Tuhan kepada kami. Dan biarkan setelah ini kami anak-anak-Mu memiliki hati yang mau memberi, bukan hanya mau menerima tapi juga mau memberi Tuhan. Dan Tuhan, Kau yang karuniakan hati-Mu itu atas anak-anak-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.